Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Cita. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran 3. Yuk disiapkan alat tulisnya. Mari kita mulai ya pembelajaran hari ini. Banyak sekali cerita dongeng yang beredar di Indonesia. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dongeng tentang asal-usul Batu Ampar. Yuk disaksikan. Asal-usul Batu Ampar. Kisah dari Kepulauan Riau. Batu Ampar adalah nama sebuah kecamatan yang berada di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sebagaimana halnya tempat-tempat lainnya di Nusantara, Batu Ampar juga memiliki cerita asal-usulnya. Dahulu kala, tersebutlah seorang lelaki yang bernama Badang. Badang memiliki tubuh yang kurus dan berjalan agak pincang. Badang, meskipun dengan kondisi yang kurang meyakinkan, namun memiliki kegemaran berpetualang. Berbagai tempat dan pulau sudah dia singgahi. Suatu waktu, ketika sedang berpetualang ke negeri Tumasik, Ki Badang memutuskan untuk tinggal agak lama dari biasanya. Tumasik adalah sebuah pulau kecil yang sekarang bernama Singapura. Di saat yang sama, sebuah kapal besar yang berasal dari India datang ke pelabuhan Tumasik. Tumasik adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang perempuan yang dikenal sebagai Putri Tumasik. Dari kapal India tersebut, turunlah seorang yang bertubuh sangat besar dan kuat. Orang India yang bertubuh besar itu berjalan-jalan di sekitar pantai. Entah apa yang dipikirkan oleh orang India tersebut. Tidak lama kemudian, orang India itu pun menghadap Putri Tumasik. Tuan Putri, salam hormat saya. Saya datang sebagai utusan dari Paduka Maharaja Kerajaan India. Selamat datang di negeri Tumasik. Apakah Maharaja India mengirimkan pesan? Begini Tuan Putri, Paduka Maharaja menyuruh saya menyerahkan 10 peti emas yang sekarang berada di kapal kepada Tuan Putri. 10 peti emas. Kenapa Maharaja hendak menyerahkan 10 peti emas itu? Begini Tuan Putri, 10 peti emas itu akan menjadi milik Tuan Putri dengan syarat adu kekuatan. Adu kekuatan bagaimana maksudmu? Saya adalah orang yang sangat kuat, bahkan terkuat di India. Saya melihat sebuah batu besar di dekat pelabuhan sana. Tuan Putri silakan menentukan siapa yang akan dikirim untuk melawan saya mengangkat batu besar itu. Jika orang yang Tuan Putri tunjuk menang, maka 10 peti emas itu akan menjadi milik Tuan Putri. Jika kalah, maka Tumasik ini akan menjadi milik kerajaan India. Saya memberi waktu 7 hari dari sekarang. Sebaiknya Tuan Putri benar-benar menemukan orang yang tepat, atau Tumasik akan menjadi milik kerajaan India. sepeninggal orang India tersebut, Putri Tumasik pun berpikir keras. Bagaimanapun, sangat sulit menemukan orang yang mampu mengangkat batu besar di tepi pantai itu. Putri Tumasik pun memanggil salah seorang prajuritnya. Dia memerintahkan prajuritnya untuk menyebarkan pengumuman adu kuat melawan orang India itu. Prajurit itu pun segera berkeliling Tumasik menyebarkan pengumuman. Badang yang masih berada di Tumasik turut mendengarkan pengumuman adu kuat melawan orang India. Esok harinya, bagaimana prajurit? Apakah sudah ada yang berani menerima tantangan orang India itu? Maaf Tuan Putri, belum ada yang datang dan menerima tantangan itu. Semoga besok ada yang datang dan menerima tantangan itu. Negeri kita benar-benar terancam. Memasuki hari kedua, Maaf Tuan Putri, belum ada yang datang untuk menghadapi orang India itu. di hari ketiga, keempat, kelima, dan keenam, tidak ada satupun rakyat Tumasik yang datang untuk melawan orang India itu. Dan di hari ketujuh,
Sepertinya memang rakyat kita tidak ada yang sanggup menghadapi orang India itu. Marilah kita pergi ke pantai. Aku memikirkan jalan keluarnya sambil berjalan. Putri Tumasik pun datang ke pantai dan menemui orang India itu. Tuan Putri, sepertinya tidak ada rakyat Tumasik ini yang berani menerima tantangan hamba. Tuan Putri, biarlah hamba yang menghadapi orang India itu. Apakah di Tumasik ini sudah tidak ada orang yang benar-benar kuat? Sehingga yang datang justru seperti orang kurang makan. Kisanak, siapakah namamu? Ampun Tuan Putri, nama hamba adalah Badang. Badang, apakah kamu yakin akan menerima tantangan itu? Tuan Putri, izinkan hamba mencoba. Baiklah, kamu akan mewakili rakyat Tumasik untuk menghadapi tantangan itu. Baiklah, akhirnya ada juga rakyat Tumasik yang berani melawanku. Nah, lihatlah. Di samping batu besar itu ada 10 peti emas. Jika orang kurus kering itu berhasil mengalahkanku, maka silahkan mengambil 10 peti emas itu. Lihatlah, aku akan mengangkat batu itu. Nah, sekarang giliranmu. Batu ini ternyata ringan sekali. Aku heran kenapa harus membayar 10 peti emas untuk mengangkat batu ini. Batu ini harus dipindahkan. Aku akan mengirimkannya ke sebuah pulau di selatan sana. Orang India yang merasa sangat malu itu pun pergi. Putri Tumasik sangat bahagia karena negerinya selamat. Badang, aku atas nama rakyat Tumasik mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepadamu. Bagiku, yang terpenting adalah keselamatan rakyat Tumasik. Kamu bawalah 10 peti emas itu. Tuan Putri, sudah seharusnya kita saling tolong-menolong. Apalagi dari ancaman penjajahan, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan saya juga tidak bisa menerima 10 peti emas itu. Sebagai pengembara, tentu saja sebuah kesulitan membawa emas kemana-mana. Biarlah peti emas itu dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Tumasik. Sementara itu, sebuah batu besar melayang melintasi lautan dan jatuh di sebuah pulau. Batu itu jatuh dan pecah terhampar, membentuk susunan yang indah di tanah. Oleh masyarakat setempat, batu yang berserakan itu disebut dengan batu ampar. Artinya adalah batu yang terhampar. Setelah menyaksikan dongeng asal-usul batu ampar, mari mengerjakan latihan soal ya. Jangan lupa ditulis jawabannya di buku kalian. Di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semuanya hidup dengan rukun. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Ada yang diberi warna coklat, ada yang diberi warna putih, ada yang diberi warna hijau, dan ada yang diberi warna merah. Semua menggunakan pewarna alami. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira sekali. Kue puding di rumah Siti memiliki banyak warna. Yuk kita coba kelompokkan juga warna kesukaan anggota keluarga kita berdasarkan kue puding yang ada di tabel. Seperti contoh, ayahku menyukai warna hijau. Jadi kita tulis ayah pada baris puding warna hijau. Sedangkan ibu menyukai warna coklat. Jadi kita tulis ibu di baris puding warna coklat. Sedangkan adik Bayu suka warna hijau. Jadi kita tulis juga di baris puding warna hijau. Jadi banyak anggota yang menyukai warna hijau ada 2. Sedangkan yang menyukai puding warna coklat ada 1. Sebelumnya kita sudah membahas sekilas tentang bilangan pecahan.
Bilangan pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A adalah penyebut dan B adalah pembilang. Misal, ibu memiliki satu kue. Ibu ingin membagi kuenya ke 3 anaknya dengan sama besar. Lalu, ibu memotong kue tersebut menjadi 3 bagian sama besar. Setiap potongan kue disebut dengan 1/3. Kenapa disebut 1/3 ya? Baik, kita akan bahas bersama ya. Jadi, ibu memiliki satu kue yang akan dibagi menjadi 3 sama besar. Nah, per dalam pecahan sama saja pembagian ya. Yuk kita buktikan. Setiap potongan kue sama dengan 1/3. Ibu memiliki 3 potongan kue. Jadi, 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 3/3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, yang dijumlahkan hanya penyebutnya saja ya, jika pembilangnya sudah sama. Wah, tidak disangka pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan kalian telah belajar hari ini? Seru bukan? Semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat ya. Jangan lupa tetap selalu melakukan 3M ya.